So first of all, I would like to say thank you to all of you because you have joined today's virtual meeting. Good evening all. Good evening students. Good evening. Good evening. Good evening. I can't hear your voice. Good evening students. Good evening. Good evening. Keep spirit. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine. I'm fine, thank you. Okay, Fine. good. Is everything okay? Yes. Have you eaten your dinner? Have you eaten your dinner? Yes. Okay, thank you. So today we are going to learn about new material. Sekarang kita di pertemuan kedua ini akan mempelajari materi baru. Jadi kakak harap kalian semua sudah membuka Google Classroom dan juga melihat materi apa yang akan kita pelajari hari ini. So are you ready? Yes. Yes. If yes, now please mute your microphone so everything will be more calm. Untuk kenyamanan bersama, bisa di-mute dulu mikrofonnya. Okay, I will start share screen to you. Okay. Have you seen the screen? Yes? Good. Yes. So thank you to join today's virtual meeting in PET Online program, Practicing English Today Through Online. So this is part of my program in KMB Undiksa. As usual, I have explained to you before about our classroom rules, and I think all of you already understood it, so I don't need to explain it again. Jadi kakak tidak perlu jelaskan lagi ya masalah classroom rules. And anyway, do you know what is our today's topic? What we are going to learn today in this virtual meeting? Kita hari ini akan belajar apa? Ada yang tahu nggak materinya? Ada yang bisa jawab? Analytical exposition. Good, thank you Ted Adi. We are going to learn about analytical exposition. Jadi sudah ketahuan ya, Ted Adi pasti sudah buka Google Classroom-nya. Okay, before we continue to the material, can you see this picture? Yes? Yes. Yes. If yes, what do you think about this picture? What do you see from this screen? What do you think? Anyone can give opinion? Menurut kalian gambar ini tentang apa ya? Nanti kita hubungkan dengan materi yang akan kita pelajari. Ada yang mau memberikan komentar, pendapat? Gambarnya tentang apa kira-kira? Apa yang bisa kalian lihat? Ada yang mau? Raise up your hand. Oke, ada yang mau? Kalau enggak, kakak tunjuk ya. Randomly. So, I want to have Karan in here. Hi, Karan. Can you hear my voice? Right. Okay, what do you think about this picture? Kayaknya orang bertanya-tanya tentang bahasa Inggris. Oke, orang bertanya-tanya tentang bahasa Inggris. Ada lagi, Karan? Nggak tahu. Oke, it's okay. Nggak apa-apa. Yang lain, coba kita, I wanna have girl in here. Ada yang mau nggak? Kak tunjuk. Jadi Karan sudah, yang cewek sekarang. Oke, I want to have Dian in here. Hi, Dian. Hi. What do you think about this picture? Mungkin orang yang sedang berbincang-bincang. Orang yang sedang berbincang-bincang. Ada lagi? Enggak. Nah, itu aja.
It's okay. So I will explain it. Kakak akan jelaskan. Jadi dari gambar ini bisa dilihat ada orang yang sedang berbincang-bincang, benar, dan juga ada bendera Inggris. Oke. Jadi dari sini kita sudah dapat bayangan ini tentang apa ya? Dan lihat di atasnya itu ada pertanyaan. Do you think English is important? Jadi sekarang bisa di unmute dulu mikrofonnya. Kakak mau tanya pendapat kalian. Menurut kalian bahasa Inggris itu penting nggak buat kalian? Penting. Penting? Penting. It's important, Penting. right? Penting. Kenapa bisa penting? Yes. Ada yang mau memberikan argumen kenapa bahasa Inggris itu penting? Why it's important? Maybe I want to have Santi in here. Santi, what do you think? Menurut saya kenapa English itu penting? Mungkin karena English itu bahasa internasional, jadi kita lebih gampang untuk pergi keluar, untuk berbicara saat dengan orang asing. Okay, thank you, Santi. Good answer. Can you try to speak in English? What do you think? Okay, can you translate? I think English is international language Yeah. that we can talk with other people in other countries. Okay, well, thank you, Santi. Okay, wait a minute. I will stop this screen. First of all, okay, already. I will continue this one. Okay, thank you, Santi. The others, I wanna have Desmara in here. Hi, Desmara. Hai Kak. Okay, what do you think about English? English. Is it important for I you? think Apakah English bahasa- is important. Yes. Yes, why? Important. English is important because dalam kerja in a job In job job? job like apa pariwisata in Yeah, English in tourism, pariwisata in English. Soalnya Because- sekarang banyak pekerja seperti pariwisata itu harus menggunakan bahasa Inggris karena sekarang dibalik dulu kan banyak tamu dari Inggris gitu. Okay. Makanya penting bahasa Inggris itu untuk pekerjaan gitu. Oke, thank you, Desmara. Oke, jadi Santi tadi bilang bahasa Inggris itu penting because English is an international language. So whenever you want to go abroad, you want to go another country, mau pergi ke negara lain, yang paling penting, bekal yang paling penting adalah language, bahasa Inggris. Karena kalau tanpa bahasa itu kalian tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Lalu Desmara bilang katanya today tourism is really important and we need to master in English because if we can't speak English, it means that we can't communicate with the foreigners. Jadi kita nggak bisa komunikasi sama turis asing yang datang. Oke, jadi sebenarnya sadarkah kalian di saat kalian membuat argumen seperti tadi, secara tidak langsung, you already learned about analytical exposition. Jadi secara tidak langsung kalian itu sudah membuat contoh dari teks analytical. Sekarang bagaimana kalian bisa memahami generic structure atau struktur dari analytical itu sendiri sehingga nanti bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Jadi untuk selanjutnya let's continue. And ada yang nyadar nggak? Do you realize that I have misspelling in the word important in here? I miss the alphabet A. I'm so sorry. Kakak meninggalkan huruf A-nya di sini, importantnya ada misspelling. It's okay. So let's continue. Okay, analytical exposition. What is analytical exposition? Okay, you can read from the screen. I have provided you the definition of analytical exposition. Sudah ada penjelasannya. Jadi, analytical exposition is a written or spoken text that is present the writer's argument.
Jadi teks ini, analytical exposition ini adalah sebuah teks yang memperlihatkan sebuah argumen ataupun opini dari si penulis itu sendiri. Dan argumen ini atau opini ini biasanya is usually told about an issue or phenomenon that occurred in the society. Biasanya isu yang dibicarakan di dalam sebuah tulisan analytical exposition itu terjadi di tengah masyarakat dan biasanya lagi booming banget. Sehingga isu itu perlu dibicarakan ataupun didiskusikan dengan khalayak luas. Itu pengertian dari analytical exposition. Lalu apa fungsinya? What is the purpose? The purpose of an analytical exposition is to persuade or to influence the reader that an issue or the phenomenon needs to get attention. Jadi tujuan dari analytical exposition itu adalah mempengaruhi atau menawarkan kepada si pembaca bahwa masalah yang dibahas oleh penulis itu penting untuk mendapat perhatian. Kalian bisa lihat yang kakak bold di sini, and the color is blue, ini adalah kata kunci dari pengertian analytical exposition dan juga fungsi dari teks ini. Lihat contohnya pada gambar. Ada beberapa gambar di sini, jadi kalian bisa lihat kan, ada 3 gambar di sini. I wanna have Ketet Adi in here, so Ketet Adi, what do you think about these pictures? What are they about? Kira-kira gambar ini tentang apa, Ketet Adi, dari pandangan Ketet Adi? Oke, bisa di turn on dulu mic-nya. Your mic? Okay. Okay, I'm sorry. That's okay. Yang pertama mungkin itu junk food ya, atau makanan cepat saji karena nggak baik untuk tubuh. Okay, exactly. Terus yang kedua itu mungkin pemanasan global atau polusi udara. Can you try to speak in English? It's okay. Okay, I try. The third one is smoking. Stop smoking because smoking is unhealthy for your body. Okay, how about the second one? What do you think? The second one is about Earth, global warming to Global Earth. warming. It can be pollution. Yes. And the first one is about The first one is junk food. junk food. Okay, thank you, Tet Adi. Yes. So, do I Okay. speak fast? Kakak bicara cepat nggak? Apa kakak menjelaskannya begitu cepat? Atau masih dalam rata-rata? Terlalu Tidak. cepat kakak menjelaskan? Tidak. Oke. Jadi, untuk membuat sebuah analytical exposition yang memuat tentang argumen si penulis, biasanya topik yang diambil itu bisa dari berbagai jenis topik. Dari bidang kesehatan, it's about health, it's okay, education, or another topic, environment, dan ini adalah salah satu contohnya. Bisa tentang fast food, kalian bisa talking about fast food. Is it healthy for your body or not? You can talk about pollution. What are the factor? Apa faktor-faktor penyebab dari adanya polusi ataupun global warming? Lalu yang ketiga itu ada stop smoking. Jadi dari gambar ini kita tahu bahwa smoking is not good for our health. Same as what Tet Adi said before, and you need to talk about this topic. Kenapa sih smoking itu tidak bagus untuk kesehatan? Karena ini banyak alasannya. Jadi di saat kalian sudah mengambil sebuah topik dan kalian mempersiapkan argumen-argumen yang mendukung topik kalian itu, maka kalian bisa membuat sebuah teks analytical yang baik. And for your information, in 11th grade, di kelas 11, especially for the English, you will learn about analytical exposition. Kalian akan belajar mengenai analytical exposition. Jadi kalian selangkah lebih maju untuk mengetahui analytical exposition itu seperti apa. So can we continue to the next material? Bisa kita lanjutkan? Yes. Okay. Do you understand about the definition of analytical exposition? Bisa dipahami? Bisa.
Oke. Yes, I can. Semoga bisa dipahami dengan baik ya, teks analytical itu seperti apa, tujuannya itu seperti apa. Now, let's talk about the generic structure of analytical exposition. Jadi dalam analytical exposition, there are three main generic structures. Struktur generiknya itu ada 3. Yang pertama ada thesis, yang kedua ada arguments, dan ketiga ada conclusion atau biasanya dikenal sebagai reiteration. So let's talk about all these generic structures. The first one is about thesis. Yang pertama itu thesis. Jadi dalam sebuah teks analytical exposition yang terdiri dari beberapa paragraf, biasanya itu harus mengandung tesis, ada argumen, dan juga nanti akan diakhiri oleh konklusi atau kesimpulan dari penulis itu sendiri. Lalu, tesis itu apa sih? Ayo kita lihat. You can see from the screen, and then read the explanation of thesis. Can I have Budi in here? Hello, Budi. Hello. Can you read what is thesis mean? Yes. Please. Okay. Thesis. The introductory statement of the writer about the issue or phenomenon that is going to be discussed. Okay, well, thank you, Budi. Jadi tesis itu adalah bagian dari pernyataan awalan di sebuah analytical exposition text, di mana tesis akan memuat fenomena apa atau isu apa yang akan dibahas oleh penulis. Jadi sama artinya bahwa tesis itu memuat introduction atau pengenalan dari teks itu sendiri. Misal, kalau kalian ingin membicarakan mengenai dampak dari global warming, maka di bagian tesis, so in your thesis, you have to talk about global warming. So, thank you for Budi. Now, I would like to have Miranda. So, Miranda, can you hear my voice? Are you there? Yes. Would you like to read the second argument? Yes. Yes, Arguments. please. The reader's arguments or point of view or opinions about the issue, strong arguments with some evidence, will strengthen the quality of the writer's argument. Okay, well, thank you, Miranda. Do you understand about this part? Miranda mengerti dengan part ini, argumen itu apa? Mengerti? Ya, Saya kira what is argumen it itu about? Argumen itu berisi tentang opini atau fakta-fakta dari penulis yang memperkuat gagasan dari sang penulis. Good, thank you, Miranda. It's a good explanation. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Miranda. Setelah kita memiliki tesis di teks analytical kita akan mempunyai arguments. Jadi arguments itu adalah opini ataupun ide-ide yang akan kita bahas kenapa isu itu kita bicarakan. Jadi di sini kita menjelaskan alasan mengapa kita membahas mengenai topik itu. Dan biasanya untuk membuat sebuah teks eksposisi yang benar-benar kuat dan bisa mempengaruhi si pembaca, kalian penting untuk menambahkan evidence. Evidence itu berupa bukti. Buktinya bisa diambil dari data-data ataupun sumber-sumber yang valid. Jadi selain kalian memasukkan argumen kalian sendiri di dalam teks itu, kalian juga bisa memasukkan data-data yang mendukung argumen kalian, sehingga menjadi lebih kuat dan teks eksposisinya dapat mempengaruhi si pembaca. So, bisa dipahami untuk bagian argumen? Bisa, Kak. Bisa. Okay, thank you. For the last one, I would like to have Getia. Hello, Getia. Hello. Hello. Would you like to read the conclusion or the reiteration? What is it about? Yes. Yes, please. Restatement of the thesis. It shows the writer's standpoint without asking or recommend the readers to do or not do something.
Oke, well, thank you. Menurut Getia, conclusion atau reiteration itu tentang apa sih di analytical exposition text? Mungkin si penulis itu apa ya, bisa untuk meminta si pembacanya untuk melakukan sesuatu atau tidak. Oke, well, thank you Getia. Jadi, konklusi atau reiteration itu di bagian analytical text exposition adalah pernyataan ulang atau pernyataan kembali dari si penulis. Jadi, setelah dia menjelaskan argumennya tadi, sekarang di bagian konklusi, oke, maaf, kakak lanjutkan. Jadi di bagian konklusi itu, si penulis akan memberikan pernyataan ulang mengenai tesis yang sebelumnya dia buat. Tapi perlu diketahui bahwa yang membedakan analytical exposition text dengan teks yang lain adalah di bagian analytical exposition text, di bagian conclusion, dia hanya akan memberikan restatement, pernyataan ulang mengenai poin-poin yang sudah dibahas sebelumnya, tanpa memberikan rekomendasi atau menyuruh si pembaca untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Kenapa? Karena di sini ada case bahwa exposition text itu ada dua, analytical dengan hortatory exposition. Mungkin kalian pernah dengar kata hortatory. Jadi analytical dan hortatory text ini adalah sama-sama teks eksposisi yang itu memuat argumen si penulis, membahas sebuah isu juga atau fenomena juga. Lalu apa yang membedakan? Di saat analytical exposition text di bagian konklusinya, dia hanya memberikan restatement, dia menunjukkan penulis itu berada di sisi mana, apakah dia pro atau kontra, tetapi bagian ini dia tidak memberikan rekomendasi kepada si pembaca. Penulis tidak menyuruh si pembaca untuk melakukan sesuatu, hanya memberikan restatement saja. Tapi nanti untuk hortatory, ini yang membuat hortatory berbeda. Karena di saat hortatory text itu dibuat, konklusi di bagian hortatory itu Oke, I'm sorry. Maaf ya, tadi agak sedikit gangguan. Kakak ulangi, yang membedakan hortatory text dengan analytical exposition adalah di saat analytical exposition, di bagian konklusi, dia itu hanya memberikan restatement, tanpa memberikan arahan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu atau memberikan rekomendasi. Tapi di bagian untuk hortatory analytical, untuk hortatory exposition text, dia baru memberikan rekomendasi. Dia menyuruh si pembaca untuk melakukan sesuatu berdasarkan anjuran yang dia berikan. Jadi bisa dipahami, bisa dibedakan antara analytical dengan hortatory. Bisa ya, yang lain bisa dipahami? Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Apakah penjelasan kakak bisa diterima dengan baik atau perlu kakak jelaskan lagi sekali? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Biar nanti nggak bingung antara analytical dengan hortatory. Karena biasanya guru suka menanyakan, di saat mempelajari teks eksposisi, ada analytical, ada hortatory, guru akan bertanya, what is the difference between analytical and hortatory? Apa perbedaan antara analytical dengan hortatory? Sehingga di saat ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa menjawab dengan baik. So let's go on for the next slide. Oke. Setelah kita membahas mengenai struktur dari teks analytical, kita akan membahas mengenai language features atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam analytical exposition. So you can see from the slide, there are some language features used in analytical exposition text. The first one is
use present tense. Jadi kemarin kita sudah belajar salah satu present tense yaitu simple present tense, dan di sini di analytical exposition text penulis selalu menggunakan present tense, baik itu simple present tense, present continuous ataupun simple perfect tense. Itu tergantung dengan kebutuhan si penulis, tergantung dengan argumen yang disampaikan. But most of all, penulis akan menggunakan simple present tense. You can have a look for the example. Like the first one is English is important for our life. It's kind of argument. Itu bagian dari, itu salah satu contoh argumen, dan itu merupakan simple present tense. So there are several factors that trigger global warming. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, itu juga bagian dari argumen dan ditulis dalam bentuk present tense. Lalu selanjutnya ada drugs bring bad impact to people's life, in particular teenagers. Jadi ini juga bagian dari argumen bahwa narkoba memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan manusia, terutama bagi remaja. Lalu setelah menggunakan present tense, language feature dari analytical exposition text itu adalah menggunakan emotive words. Apa itu emotive words? So, emotive words are used to make a descriptive, persuasive words. Biasanya kata-kata emosi ini digunakan untuk memberikan nilai yang lebih baik. Baik entah itu nilainya negatif atau positif. Jadi kata-kata persuasifnya itu, kata-kata penawarannya itu dibuat lebih bagus lagi kelihatan. Misalkan ada kata influence, convince, harmful, positive, good, bad, and etc. Jadi biasanya dalam teks analytical akan sangat bagus jika kalian bisa menerapkan beberapa kosakata yang bervariasi, jadi tidak monoton. Misalkan influence itu kan artinya mempengaruhi. Jangan monoton pakai kata influence saja. Bisa kok pakai kata affect, juga bisa pakai kata yang lain juga bisa. Jadi penting rasanya untuk belajar vocab lebih banyak lagi, dan ini bisa kalian temui di Thesaurus. Gunakan Thesaurus, kamus Thesaurus untuk menemukan sinonim dari kata-kata yang akan kalian gunakan. Lalu selanjutnya, we will find a connecting words or conjunction in analytical exposition text. So what is connecting words or conjunction? Jadi connecting words itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan dari satu argumen ke argumen lain. Khususnya ini ditemukan dari satu paragraf ke paragraf yang lain. So what are the examples? You can read from the slide. The examples are in addition, sebagai tambahan, selain itu. So secondly, however, besides, also, furthermore, and etc. Jadi kata-kata penghubung ini penting kalian gunakan atau kalian terapkan dalam tulisan kalian. Gunanya untuk apa? Untuk menghubungkan antara argumen kalian dengan argumen yang lain. Sehingga kedengarannya logical, dia masuk akal, ada sequence-nya, dia mengalir tulisan kalian. Karena kalau misalkan tidak menggunakan connecting words ataupun konjungsi yang tepat, tulisannya akan terlihat tidak nyambung, atau dia kesannya lompat-lompat tulisannya. Tapi di saat kalian bisa menggunakan connecting words, kata penghubung yang baik, tulisan kalian akan lebih ngalir. So next, language features yang lain itu ada use causative conjunction. Causative conjunction itu apa? Konjungsi kausatif itu adalah konjungsi yang mengindikasikan adanya efek sebab akibat. Misalkan seperti kata therefore, as consequence, even though, otherwise, dan masih banyak lagi. Karena di saat kalian berbicara mengenai suatu argumen, pasti kalian membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya sesuatu, dan nanti dampaknya seperti apa,
maka kalian akan menggunakan causative conjunction di sana untuk membuat argumen kalian bisa mengalir dengan lebih baik dan lebih nyambung. Selanjutnya ada use saying verbs. Saying verbs itu apa? Saying verbs itu adalah kata kerja yang mengindikasikan bahwa kalian juga, selain kalian menggunakan argumen kalian sendiri, kalian juga mengambil argumen dari orang lain atau mengambil informasi dari data lain. Misalkan, seperti contoh, expert says that. Ini artinya para ahli berkata bahwa, gitu artinya. Jadi di saat kalian membuat sebuah argumen lalu didukung dengan data-data ataupun evidence dari sumber yang valid, argumen kalian akan menjadi lebih strong. Dan yang terakhir itu ada, so the last one is use mental verbs. So what is mental verb? Mental verbs is a kind of verb that show about your argument. Biasanya di saat kita menyampaikan argumen kita pasti menggunakan kata-kata seperti believe, agree, think, recognize, and etc. Dan masih banyak lagi. Jadi kata-kata ini itu mengindikasikan bahwa itu berasal dari opini kalian sendiri. So, that's all about language features. Ada 6 aspek yang kakak jelaskan di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Apa ada pertanyaan untuk part ini? Do you have questions for this part? No. No? So can we continue? Yes. Maybe later on, if you have question or anything else that you would like to ask to me, it's okay, you can ask. And I would like to inform you that we still have time less than 4 minutes. Waktu kita masih kurang dari 4 menit. Nanti kalau seperti biasa, kalau misalkan nanti tiba-tiba off, kita akan lanjutkan pembelajaran kita menggunakan link selanjutnya. So we continue for the next one. Okay. I'm sorry. So this is the example of analytical exposition text. If you already read the material that I have shared in Google Classroom about analytical exposition text, I think you will be familiar with this kind of example. Jadi buat kalian yang sudah baca teksnya, yang sudah kakak kirim materinya di Google Classroom, pasti sudah familiar dengan teks seperti ini. So what you need to do is, I will give you time to read this text and to understand the text. Okay, so now please read the text. And kira-kira teks ini tentang apa? Kalian bisa pikirkan. Because I will randomly ask you, nanti kakak akan tanya secara acak, kira-kira teks ini tentang apa? So please go on. Oke, jadi di sini contohnya sudah langsung ada analisisnya ya, mana bagian thesis, mana bagian arguments, dan juga bagian conclusion atau reiteration. What you need to do is just read it, baca saja, and then think what is the text about. Teks ini tentang apa, and kenapa bisa paragraf pertama itu bisa dikatakan thesis. Paragraf kedua dan ketiga bisa dikatakan arguments, dan paragraf terakhir itu bisa dikatakan konklusi atau reiteration. You still have time. Sudah. Okay, now please unmute your microphone, turn on your microphone, and let's talk about the text. Jadi silahkan bisa hidupkan mikrofonnya, kita akan bicara mengenai teks ini. Okay, well. Anyone would like to be a volunteer to read all of the text? Ada yang mau jadi volunteer nggak untuk baca teksnya? Ada yang mau jadi volunteer? Yang mau jadi relawan untuk membaca teksnya? Sorry. Enggak.
Saya, Kak. Yeah, please go. The importance of having breakfast. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons why it is important to have breakfast before doing our daily activities. Having breakfast helps us feel more focused for the coming day. When we study at school and do not have any breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunch time. Having breakfast in the morning not only fills us until lunchtime, but also give our brain the essential energy to function and focus on tasks, so we can concentrate more. Oke, Having enough. breakfast. Cukup, Dasmara. Ya, nanti Oke. dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Oke, thank you Dasmara for being a good volunteer. I just want to make it clear untuk pronunciation tadi yang beberapa salah. So, you need to say during instead of daring, and also lesson, not Daring. listen. Lesson itu pelajaran, during itu selama. And then lunch time itu waktu makan siang, and essential means very important, sangat penting. Itu synonym dari very important. Energy to function and focus on task, not task. Okay, not text but task. And also concentrate. Concentrate means berkonsentrasi. Thank you, Dasmara. Well done. Now I would like to have Dian. Dian, are you there? Yes. Would you like to continue the text, to read the text? Yes. Yes, go on. Having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which can pile up the unhealthy calories. Stay away from overly refined snack with added sugar. In case if you do feel like snacking, have some slice of fruits. The two reasons above, to help us feel more focused and to control our appetite, are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Okay. Well, thank you, Dian. I just want to make clear for the mispronunciation. You need to say slices instead of slice. Jadi slices itu kan ada S-nya di sini. Kalau tanpa S dia dibaca slice, tapi di saat ada S-nya dia akan menjadi slices pronunciation-nya. Okay, do you understand it? Yes. Okay, well, thank you. Wait a minute. Okay. Hi, Karan. Are you there? Okay, thank you for joining the next meeting. So let's continue. Jadi sudah ada dua relawan tadi. Thank you for Dasmara and Dian. You have a good voice and you have good ability in speaking and also reading. But what you need to do is you can improve more. So your pronunciation and also your intonation when you read the text can be more fluent and more clear. Okay, now ayo kita bahas mengenai contoh ini. Judulnya itu mengenai the importance of having breakfast. Pentingnya sarapan pagi. Please unmute your microphone all. What do you think? Is it important to have breakfast in the morning?
Is it important to have breakfast in the morning? I think yes. 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 Oke. Ada di Yes. sini yang punya kebiasaan nggak bisa sarapan pagi? Ada. Ada siapa? Budi ya? Ya, Kak. Oke, yang lain ada sarapannya setiap pagi? Selalu sarapan? Ya, Kak. Okay. You know that having breakfast in the morning is really important, sangat penting. Karena biar ada asupan energi untuk tubuh kita. Karena kita akan, I'm sorry, I need to admit Miranda first. Karena kita akan melakukan aktivitas kan di hari itu, jadi breakfast itu sangat penting. Walaupun merasa tidak terbiasa, sedikit tidaknya perut harus terisi di pagi hari, jangan sampai kosong. Don't forget to drink water enough. Jangan lupa untuk minum air yang cukup. Dan kalau misalkan nggak bisa sekali untuk makan nasi di pagi hari, at least you can eat bread. Bisa makan roti agar menambah energi kalian. Tapi jangan lupa makan, because makan juga sangat penting. Okay, now let's talk about the text. Menurut kalian teks ini tentang apa ya? Dari judulnya sudah bisa ditebak teks ini tentang apa ya, tapi kakak mau dengar opini dari kalian. Ada yang mau memberikan opini, kira-kira teks ini tentang apa? Ada yang mau, kira-kira? Raise up your hand. Please, go on, Dian. Oh, Getia, I'm sorry. I thought it's Dian. Yeah, Getia, what are the text about? Kira-kira teks ini tentang apa ya, Getia? Tentang pentingnya sarapan pagi untuk apa ya aktivitas kita seharian. Can you Untuk try to menghadapi speak in aktivitas English? Can you try to speak in English? Yes. Yes. Apa ya? Important breakfast is so important to doing our daily activities. Yeah, breakfast is really important before we do our activity. Why? Kenapa kira-kira dia bisa penting ya, Getia? Dari teks ini kira-kira Getia nemu argumen dari penulisnya nggak? Do you find some arguments from the writers? Yes. Yeah, what are they? Kira-kira argumennya tentang apa? Kenapa bisa having breakfast itu important? Because having breakfast helps us feel more focused for the coming day. Okay, and the next argument? Having breakfast will also control our appetite. Appetite. Okay, well, thank you, Getia. Good, that's the answers. So, jadi di sini teks ini secara umum membicarakan mengenai pentingnya kita sarapan pagi. Kenapa bisa sarapan pagi itu penting? Itu pertanyaannya, bahwa di bagian tesis kalian bisa perhatikan penulis menyatakan bahwa having breakfast itu penting. Dan dia sudah menjelaskan secara langsung di bagian tesis bahwa ada dua alasan kenapa bisa breakfast itu sangat penting untuk kita semua. Kan disebutkan di awal, biasanya orang-orang memilih untuk skip their breakfast. Sometimes people tend to skip their breakfast, but actually breakfast is important because it has two reasons why we need to have breakfast in the morning. Especially when we want to start our daily activity. Itu yang disebutkan di bagian tesis. Bisa diperhatikan dengan baik tesisnya? Bisa diperhatikan? Bisa dipahami untuk di bagian tesis? Nggak apa-apa kalau kalian mau unmute mikrofonnya, boleh kita diskusi secara terbuka sekarang. Tapi kalau memang lagi tidak kondusif sekali, suara di sekitar kalian baru bisa di-mute. Untuk yang tenang-tenang saja, untuk yang aman, dan tidak ada suara yang begitu gaduh, silahkan unmute mikrofonnya.
Oke, kita akan mengadakan sesi diskusi terbuka sekarang. Jadi jadi di bagian tesis, apa kalian sudah paham apa yang ingin disampaikan oleh si penulis di sini di bagian tesisnya di paragraf pertama? Dapat ya main idenya apa? Main idenya, ide utamanya apa yang akan dibicarakan, topik apa yang akan diambil, apakah tentang pendidikan? Is it about education? Is this text about education? No. No. What is it about? Tentang apa ya kira-kira ini? Bidangnya tentang apa ini ya? Masuk kemana ya? Healthy. What is the topic? The general topic. Kan ada banyak topik. Education, ada politik, environment, ada lingkungan, tentang politik, economy. Dan ini kira-kira tentang apa ya? Anyone can guess it? Tentang kesehatan, Kak. Ya, good. Who is it? Siapa itu? Desmara. Desmara? Desmara jawab tadi? Suaranya Yes, Desmara, is that you? Yes. Ya, thank you. Kalau kesehatan bahasa Inggrisnya apa jadinya? Healthy. Kesehatan? Healthy. Health, good. Health is kesehatan, it's a noun. If Budi say healthy, healthy means sehat, it's an adjective. Jadi tolong dibedakan ya antara health dan healthy. Kadang itu bisa ketukar dia penggunaannya. Padahal health itu adalah noun, healthy itu adalah adjective. Oke, well, setelah kalian paham tentang thesis dari teks ini, lihat sekarang argumen. Argumen apa saja yang disampaikan oleh si penulis? Berapa poin yang disampaikan oleh penulis? Jadi di sini kalian kakak sudah bedakan warnanya di setiap bagian. You can see the purple one and the red one are the arguments. And please have a look for the bold sentence. Jadi kalimat-kalimat yang di bold di sini, yang ditebalkan, ini artinya menunjukkan argumen si penulis itu sendiri, yang menjadi poin penting. Kenapa? Alasannya dia bilang kenapa breakfast itu penting. Seperti yang dikatakan oleh Getia tadi, satu, breakfast itu bisa help us feel more focused for the coming day. Bisa membantu kita untuk lebih fokus untuk menjalankan aktivitas kita. Lalu, setelah dia menjelaskan alasan utamanya dia, si penulis mendukung lagi argumen pertamanya dia dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Ini namanya supporting sentence, atau kalimat pendukung yang mendukung si argumennya dia, si kalimat utama ini. Sehingga dia menjelaskan dengan detail kenapa bisa si having breakfast itu penting untuk kita. Lebih lanjut bisa kalian baca dengan baik. Jadi kan when we study at school and don't have any breakfast before, we will more likely not to focus during the lesson. Benar. Kalau misalkan kita lagi belajar tapi belum sarapan, pasti nggak fokus. So that's the first argument. Itu argumen yang pertama. Sekarang kita lihat di argumen yang kedua. The writers say having breakfast will also control our appetite. Do you know what is appetite? Kalian tahu appetite itu apa? Nafsu makan. Ya, Nafsu makan. it can be nafsu makan or also rasa lapar. It can be. Jadi, having breakfast membantu kita untuk mengontrol rasa lapar kita. Because if we don't eat breakfast, jika kita tidak makan breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning. Kita biasanya suka have snacking. Lalu dijelaskan lebih lanjut bahwa kita diminta untuk stay away from overly refined snacks, apalagi yang ada sugarnya. Jadi kalau bisa stay away from the snacks that contain too much sugar, because it also not good for your health. Dan di sini juga si penulis memberikan pilihan. In case if you do feel like snacking,
have some slices of fruits. Jadi kalau kalian emang lagi pingin nyemil sekali, bisa kalian makan buah. Itu untuk yang argumen kedua. Bisa dipahami mengenai dua argumen ini? Bisa? Bisa. Di sini penulis sudah menjelaskan dengan detail argumen-argumen yang mendukung topik yang sedang dibahas. Lalu setelah ada thesis, ada arguments, di generic structure yang terakhir kita ada conclusion atau reiteration, yaitu konklusi dari si penulis itu sendiri. Si penulis di sini menyebutkan bahwa the two reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Jadi, jelas sekali di bagian konklusi atau reiteration ini bahwa penulis menjelaskan kembali atau merangkum kembali apa yang dibicarakan sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa dua alasan di atas, yaitu membantu kita menjadi fokus dan mengontrol rasa lapar kita adalah hanya bagian dari beberapa reason kenapa kita perlu having breakfast. Sementara sesungguhnya masih ada lagi banyak benefit dari kita having breakfast setiap hari. Jadi di sini hanya memberikan pernyataan ulang saja atau konklusi tanpa adanya indikasi bahwa si penulis itu memberikan rekomendasi ataupun bujukan kepada si pembaca untuk melakukan sesuatu. Apakah kalian menemukan di sini hal-hal yang berbau bujukan yang meminta kalian untuk melakukan sesuatu? Tidak, Kak. Tidak. Oke. Hanya pernyataan umum saja ya. It's only a restatement from the previous argument. Jadi di sini ini adalah bagian dari analytical exposition text. But if this is hortatory exposition text, kalau ini teks hortatory, di bagian terakhir atau conclusion-nya dia akan memberikan saran, dia akan memberikan sebuah rekomendasi kepada si pembaca bahwa setelah dia menjelaskan mengenai importance of having breakfast, di bagian terakhir dia pasti mengajak si pembaca untuk rajin sarapan pagi. Itu kalau hortatory text. Tapi karena di sini analytical, tidak ada indikasi penulis memberikan bujukan atau persuasion kepada si pembaca, hanya restatement saja. So, bisa dipahami untuk contoh ini? Bisa, Kak. Bisa dipahami, yang lain bisa dipahami kira-kira? Bisa, Kak. Nah, mumpung kita masih pada part ini, kita membahas mengenai salah satu contoh teks analytical exposition, kira-kira mengingat lagi ada generic structure-nya, ada language feature-nya, kalian memahami kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait teks ini, contohnya? Atau bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Kak. Bisa ya, yang lain bisa? Bisa. Oke. Nah, masih ingat nggak language feature dari analytical exposition text apa? Salah satu contoh language feature-nya, kaidah kebahasaannya. Masih ingat kira-kira apa? Do you Use still simple remember? present tense. Present Ingat? tense. Can you raise up your hand first? So I can see it. Yeah, please, Dian. Use simple present tense. Use simple present tense. Good. That's one of the language features of analytical text. Now, can you show which one is the example of simple present tense in here? The example of the sentence of simple present tense. Can you find in here? Please, you can read one example of the sentence. Bisa ditemukan kira-kira satu contoh saja kalimat yang menunjukkan simple present tense di teks ini?
Dian, are you there? Yes. Yes, can you find it? When we study at school and do not have any breakfast before. Okay, that's kind of simple present tense. Yes? Yeah. Yeah. Do you find another example? Contoh lain? Can you find another example, Dian? Is it difficult, sulit, atau bingung? Bagaimana, Dian? Bisa dilanjutkan? Atau di-skip dulu? Skip dulu, Kak. Oke, thank you. Yang lain bisa memberikan contoh kira-kira contoh dari kalimat simple present tense? Maybe I wanna have Karan in here. Hi, Karan. Hai, Kak. Okay, can you mention the example of simple present tense? Can you find the example? Only one? It's okay. Do you find it? Contoh dari kalimat simple present tense. Masih ingat kira-kira rumus simple present tense seperti apa? Masih. Masih ya? Kira-kira contoh kalimatnya seperti apa? Selain yang punyanya Dian, Yeah, exactly. Okay, have a look for the thesis part. Coba dilihat di bagian thesis. Kira-kira yang mana itu kalimat simple present tense? Bingung, Karan? ya Kak. Bingung ya? Oke. Thank you. Nggak apa-apa. Nah, untuk semuanya, selain Dian tadi dan Karan yang bilang bingung, kira-kira ada yang bisa menemukan contoh dari Kak, saya menemukan satu. Ya, go, Dian. If we don't eat breakfast. Paragraph 3. If breakfast. Ya. Ya. Dilanjutkan, itu tidak boleh terpotong kalimatnya. If we don't eat breakfast. Dibaca lagi lanjutannya. We are much more likely to end up snacking throughout the morning, which can pile up the unhealthy calories. Okay, well, thank you, Dian. Ya, itu sebagai salah satu contoh dari simple present tense. Lebih spesifiknya itu pada bagian we don't eat breakfast. Sebenarnya, overall, semua kalimat di sini menggunakan simple present tense. Most of the sentence. Dia menggunakan present tense. Karena seperti yang kakak jelaskan tadi, kebanyakan di analytical tuh, dia pasti menggunakan simple present tense. Oke, bisa dipahami kira-kira untuk teks ini? Bisa, Bisa? Kak. Oke. Bisa. Now, I have a game for you. So, let's do it quickly. Kita kerjakan dengan cepat. Kira-kira ini adalah sebuah
teks singkat mengenai analytical text dari judul, from the title until the conclusion. Jadi di bagian paragraf ini pasti ada judulnya, konklusi, arguments-nya, dan juga tesisnya. So now, let's do it quickly. Kita kerjakan dengan cepat. Kira-kira siapa yang bisa menemukan what is the title? Kita urutkan paragraf ini dari yang judul paling atas, ke thesis, ke arguments-nya, dan juga yang terakhir ada conclusion-nya. Silahkan dibaca dulu. Yang sudah tahu, kira-kira urutan yang paling pertama itu apa? Langsung raise up your hand. Okay, go. Budi. What is the title? Can you read the sentence or the text? Bisa dibaca nggak sentence-nya? Yang mana bagian judul? Bagian judulnya yang cars should be banned from the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other incidents. Are you sure that's the title? Yang lain kira-kira bisa menjawab, itu judulnya kira-kira? Go, Dasmara. The title is Cars Should Be Banned from City. Good, that's the title. Itu judulnya, Budi. Cars should be banned from the city. Yang namanya judul pasti yang paling pendek dulu. Cars should be banned from the city. Desmara diucapkan ban ya, bukan banned. Ban itu artinya dilarang. Thank you, Desmara. That's the title. Jadi silahkan tunjuk temannya salah satu. Chop, tunjuk temannya Desmara. Santi, Kak. Santi. Santi. So, after judul, kita punya thesis, Santi. Yang mana kira-kira thesis di sini? I think thesis is the green one, that Please cars repeat. should be banned from the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road death and other accidents. Good, thank you. Okay, good. Desmara is right. The title is Cars Should Be Banned from the City. And the thesis is, cars should be banned from the city. The green one. Thank you, Santi. Now, please choose your friend, the other friend. I think Karan. Karan, go Karan. Karan, after thesis, we have argument. Setelah thesis, kita punya argumen. Kira-kira argumen yang pertama apa? Firstly, cars, as well as we know, contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly Gas that causes illness such as bronchitis. Ini apa, Kak? Such as bronchitis. Lung nih, Kak. Lung cancer and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Okay, well, good. Gampang ya untuk menentukan argumennya karena sudah ada connecting words-nya. Dan itu sangat gampang sekali untuk mengidentifikasi. Good, thank you Karan. So please choose one of your friends. Pilih temannya. Ketut, Kak. Ketut, go. Ketut Adi. What is the second argument? I think the blue one. Secondly, a city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in a city.
which causes them to die. Cars today are the biggest killers on roads. Okay, good. Thank you. That's the second argument of this text. Okay, Karen is right. And tadi is right as well. Jadi, seperti yang pertama, argumen pertamanya itu connecting words-nya pakai firstly. Yang argumen kedua dia juga pakai connecting words, yaitu secondly. So, this will be more easy. Silakan, tadi choose one of your friend. I choose Miranda. I think Miranda has a problem with the connection. Can you choose the other one? Yang lain? Getia. Getia. I choose Getia. Getia, are you there? Yes. Yes, please. Can you find the next argument? Yes. Okay. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework and especially talk to someone. Good. Thank you, Getia. Di depan apa tenang? What happened? I'm sorry. No, I talked with myself. Yeah, that's right. That's the last argument of this text. Now, after we have thesis, arguments, and the last one, we will have conclusion or reiteration. So please, Getia, choose one of your friends as the last participant untuk jawab. Pilih teman yang terakhir. Getia, choose one of your friends to answer the last part. Getia, are you there? Dian, Kak. Dian, okay. Dian. Okay, for the last one. In conclusion, cars should be banned from a city for the reason listed above. Oke, gampang sekali ya, karena yang paling singkat, in conclusion, itu sudah tandanya bahwa itu adalah bagian konklusi. Cars should be banned from a city from the reason listed above. So, lanjutkan, kakak share screen lagi. Alright. So, this is the good or the real answer. Ini adalah susunan yang benar. The correct arrangement of the previous text. Nah, jadi kan kita tadi kita bahas tentang ini, paragraf yang diacak. Dan kita perlu menyusun dari yang paling atas, yaitu judul, sampai di conclusion-nya, sehingga menjadi text exposition yang sempurna. Dan tadi kalian sudah menjawab dengan sangat baik, sudah tahu mana bagian konklusi, which one is the arguments, which one is the thesis, and etc. And this is the right answers. Nah, ini dia. Bisa dilihat di screen-nya? Bisa ya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, mumpung kita ada waktu, kita akan bahas lagi, kita akan bedah lagi teksnya ini, agar kalian benar-benar memahami dengan baik what is analytical text exposition, analytical exposition text. Nah, yang pertama, gampang sekali, ada judul. Judulnya pasti yang paling pendek. Cars should be banned from the city. Mobil harus dihentikan di dalam kota. Dalam artian di sini orang-orang yang menggunakan mobil itu harus dilarang. Kenapa ya? Penulis meminta bahwa
mobil itu harus dilarang di dalam city, di dalam kota. Di bagian thesis, the green one, you can read in here. So I would like to have Dian. Dian, would you like to read once again the thesis of this text? Yes. Yes, please. Cars should be banned from the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road death and other accidents. Good. Wait a minute. I want to ask you something. Dian, why do you think this is kind of thesis? Why it's not a conclusion or arguments? What do you think? Kenapa ini menjadi bagian dari thesis? Do you have an idea? Because the paragraph, because that discuss or tell about the issues in general. Good. Yeah, the first paragraph or the thesis, as what we have learned before, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di bagian generic structures, thesis selalu berbicara mengenai topik apa yang akan dibahas. Biasanya si penulis akan memberikan informasi secara umum mengenai topik yang akan dibahas nantinya. Dan dari sekian paragraf yang ada, the green one shows that the general topic. Jadi paragraf di box warna hijau ini memberikan kita pengertian bahwa topik yang akan dibahas itu mengenai cars. Mobil harus dilarang di dalam kota. Seperti yang kita ketahui, mobil menyebabkan adanya polusi dan juga sering menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan dan insiden yang lainnya atau kecelakaan lainnya. Ini adalah bagian dari thesis. Dari sini kita tahu bahwa penulis akan membicarakan mengenai mobil. Kenapa mobil harus dilarang di city, di dalam kota? Maka selanjutnya di paragraf selanjutnya pasti mengenai argument. Oke, bisa dipahami dulu itu untuk bagian tesisnya? Bisa, Kak. Bisa ya, yang lain bisa? Bisa, Kak. Oke, bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk di bagian selanjutnya yaitu argument. Nggak apa-apa kalau kalian mau unmute mikrofonnya bisa. Silahkan di turn on mikrofonnya biar kakak bisa dengar suara kalian. Nah, thank you Dian to read the first paragraph. It's about thesis. Now let's continue to talk about the arguments. The arguments that are presented by the writers. Jadi argumen apa saja sih yang dikatakan di sini oleh si penulis? Kenapa teks ini bisa menjadi teks yang baik? Argumen seperti apa yang disampaikan? So now I would like to have Miranda. Miranda, are you there? Okay, I think we don't have Miranda in here. It's okay. I wanna have Tet Adi. Hi, Tet Adi. Hi, Tet Adi, are you there? Tet Adi, are you there? Can you hear my voice? I'm sorry, my connection unstable. It's okay. Can you read the first argument? Okay. Firstly, cars, as well as we know, contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illness such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them.
Okay, right. Thank you. Why do you think this is the first argument? Why do you think this is the first argument, Tat Adi? Because in the first argument, there are point of view about the issue or phenomenon in this first argument. Okay, good. Jadi ada point of view-nya, ada ide ataupun opini dari si penulis itu mengenai alasan kenapa mobil, why cars should be banned from the city. Dan yang paling gampang untuk mengetahui adalah, so you can read the connecting words firstly, itu artinya pertama, otomatis ini pasti akan menjadi argumen yang paling pertama. Well, good job Adi, thank you. Now I would like to have Santi. Santi, are you there? Yes. Would you like to read the second argument, please? Okay. Secondly, a city is very busy. Pedestrians wander everywhere, and cars commonly hit the pedestrian in a city, which causes them to die. Cars today are biggest killers on the roads. Okay. What do you think? Why this has become the second argument? I think because the first, there are the conjunction, it's Yes. secondly, and the second, this argument describe about the thesis and the title, I think. Okay, well, thank you. Actually, it doesn't describe the thesis or the title. Itu bukan mendeskripsikan tesis ataupun title-nya, tetapi di second argument ini sama dengan apa yang sudah dikatakan oleh Tut Adi sebelumnya, bahwa ada point of view, ada pandangan atau ada ide, ada alasan dari si penulis itu. Kenapa dia membicarakan topik ini? Why cars should be banned from the city? Dia menyebutkan di argumen kedua bahwa a city is very busy. Kota itu sangat padat, kota itu ramai. Jadi karena keramaian ini banyak pejalan kaki. So pedestrians is pejalan kaki. Buat yang belum tahu, ini bisa jadi vocab baru. Banyak pejalan kaki wander. Wander di sini, wander means mengembara. Dalam artian jalan-jalan. Banyak pejalan kaki berlalu lalang di sekitaran, dan kadang or commonly mobil itu hit the pedestrians. Car hit pedestrian in a city, which causes them to die. Nah, karena saking banyaknya pejalan kaki yang lalu lalang di kota, terkadang bisa mobil itu menabrak pejalan kaki dan bisa menyebabkan kematian. Itu kenapa alasan bahwa cars should be banned from the city. Itu adalah argumen kedua dari si penulis. Oke, paham, Santi? Santi, are you there? Paham ya? Jadi tidak ada kaitan dengan judul. Memang ada kaitannya, judulnya pasti harus berkaitan, karena kalau misalkan tidak berkaitan berarti argumennya di luar dari topik yang dibicarakan. Memang argumen kedua ini juga bagian dari apa yang sudah disebutkan di bagian tesis oleh si penulis, lebih spesifiknya itu pada bagian cause a lot of road deaths, dan lebih dijelaskan lagi di bagian argumennya. So thank you buat Santi. And the last one, I would like to have Budin here. So Budi, are you there? Yeah. Would you like to read the last argument from the text? Okay. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework, and especially talk to someone.
Okay, thank you. What do you think? Why does this become the last argument? What you can find from this argument? Apa yang bisa didapatkan dari argumen ini? I get the writer say that cars are very noisy, and the writer have pandangan atau faktanya seperti we may find it hard to sleep at night or cannot concentrate on our homework and especially talk to someone. Okay, good, thank you. Jadi sudah sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh si penulis pada argumen yang ketiga nih bahwa mobil itu suaranya itu sangat-sangat noisy atau gaduh. Sehingga terkadang orang-orang yang tinggal di kota mungkin akan sangat kesulitan untuk tidur ataupun berkonsentrasi pada malam hari. So well, thank you Budi. Now the last one I would like to have Dian in here. Hello Dian, are you there? Yes. Well, would you like to read the last part? Please read the conclusion. Are you there? Can you hear me? Bentar Kak, teksnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Oke. Sudah bisa kelihatan? Sudah. Sudah, oke. Lanjutkan. In conclusion, cars should be banned from a city for the reason listed above. Paling gampang ya. In conclusion, cars should be banned from the city for the reason listed above. Jadi pada bagian paragraf terakhir ini, di konklusi ini, si penulis menjelaskan lagi atau restate again about the previous explanation. Jadi dia menjelaskan bahwa dari sekian alasan di atas, cars memang harus di-ban. Gitu. Cars should be banned from a city for the reasons listed above. Jadi dia hanya memberikan restatement tanpa memberikan sebuah ajakan atau rekomendasi kepada si pembaca untuk melakukan sesuatu. Karena ini adalah bagian dari analytical exposition. Beda halnya dengan hortatory exposition text. Okay, I think that's all about our material today. Kita sudah belajar mengenai analytical dari definition, generic structure-nya seperti apa, language features, lalu ada contoh analisa. Kita sudah sampai pada tahap menganalisis sebuah teks dan menganalisis generic structure-nya seperti apa. So now, it's time to ask questions. Jadi buat kalian yang mau bertanya sesuatu, atau ada yang masih belum dipahami, atau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke kakak. Do you have question? Atau bingung mau nanya apa, karena belum paham? Ada yang masih belum paham? Atau karena sudah paham semuanya, sehingga tidak ada pertanyaan? Oke, yang lain bagaimana? Do you have questions? No. No? Dian, do you have questions? No. No? Santi? No. No? Budi? No. Getia? No. Karan? Karan, do you have question? No? Okay. No. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kan bisa dijawab, Kak. Oh, bisa.
Kalau misalkan malu untuk bertanya di sini, it's okay. Kalian bisa PC kakak. Kalau misalkan tidak nyaman bertanya secara terbuka seperti ini, sangat dipersilakan untuk PC kakak langsung. Bagian mana yang belum paham sekali, silahkan kasih tahu kakak. Jadi untuk saat ini tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Oke, belum. Now, I will stop the screen. Thank you for today. And okay, well, silakan turn on semua mikrofonnya, dihidupkan semuanya. Ya, sekali lagi sebelum kita akhiri pertemuannya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Belum, Kak. Belum ya? Semuanya sudah paham ya untuk analytical exposition text? Sudah. Kakak harap semuanya sudah paham, sehingga di saat nanti kalian dapat materi ini di kelas ataupun dapat tugas, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. I think that's enough for today. This is our second link video. Kita pakai 3 link video yang berbeda, dan I'm so sorry if I bother your time. So thank you for today. I will end up this meeting. Terima kasih untuk hari ini. Stay safe, selalu sehat selalu, and see you on the next meeting. You can leave the chat. Thank you and bye-bye. Bye. Bye. Have a nice day. Have a nice dream. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun